Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan untuk kembali berkumpul yang insya Allah di tempat yang berkah ini dengan kedatangan orang-orang yang mulia insya Allah ya. Kita tidak tahu, apalagi di pantai ya, mungkin kita menyaksikan, mungkin kita melihat ya, banyaklah hal-hal yang Allah larang, banyaklah hal-hal yang tidak Allah inginkan, banyak ya terjadi gitu ya, banyak kita saksikan. Tapi kita datang ke tempat ini untuk menyucikan ya. Untuk mensucikan datangnya orang-orang yang mulia ke tempat ini. Semoga tempat-tempat ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Kita pernah di sini berkumpul mengingat Allah. Dari tadi kita sholat tahajud jamaah ya. Alhamdulillah, terima kasih Hesti dan Mia sudah bersedia mengimami kita gitu. Ya alhamdulillah. Bersyukur tidak ada henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang Allah kasih kesempatan ini ya. Di saat semua orang terlelap tidur, di saat semua orang tidak bisa untuk melepas selimutnya, tapi kalian di sini Allah panggil, kalian di sini Allah undang dengan seruannya ya, mendirikan sholat tahajud ya, berjamaah di tengah-tengah laut ya, di pantai ini. Kapan lagi kita sholat di sini dengan sudah ada muhasabah sendiri di situ ya. Ketika kita menghadap Allah di depan kuasanya Allah ya, laut yang terbentang luas. Jadi banyak-banyaklah ya muhasabah diri, banyak-banyak bersyukur tentunya. Kalian merupakan orang-orang pilihan Allah yang Allah pilih. Semoga ya semua tempat yang kita pijaki itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Karena kelak di yaumil akhir kita akan menonton kembali yang kita kerjakan selama di muka bumi Allah ini. Dan sedikit pun tidak ada yang luput dari pandangan Allah pastinya. Kita ke laut ya, kita muhasabah, kita sholat berjamaah, kita zikir pagi, zikir petang, kita mengingat Allah, kita halaqah Quran, kita di rumah, kita halaqah Quran, kita mengaji, kita di masjid, kita ikut kajian. Jadi semoga semua tempat itu kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Ketika mulut tidak bisa bicara, semua akan berkata, tangan kita akan berkata, apa saja yang telah kita ambil, apa saja yang telah kita pernah tolong. Kaki kita berkata, kemana saja kita selama ini melangkahkan. Adakah ke tempat yang baik-baik atau ke tempat kemaksiatan, na'udzubillah. Semua akan berkata, semua akan bersaksi kelak di hadapan Allah. Jadi belum terlambat untuk kita kembali ya kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat. Karena pasti semua orang punya masa lalu. Tidak ada yang tidak punya masa lalu. Semua punya. Baik itu masa lalu yang tidak baik ataupun masa lalu yang baik. Kalau masa lalu baik, diperbaiki lagi, ditambah baiknya. Kalau masa lalu kita kurang baik, ya diperbaiki. Hari ini belum ada yang terlambat. Selagi hayat masih dikandung badan, Allah beri kita kesempatan untuk taubat tentunya ya. Sebelum Allah panggil waktunya pulang ya kolbiyah. Jadi manfaatkan. Memang tidak gampang ya, menjadi orang yang soleh tidak gampang. Menjadi orang yang baik itu memang tidak gampang, memang tidak semudah yang kita ungkapkan. Terkadang kita sudah berusaha untuk menjadi orang baik, tapi diri belum juga menjadi baik. Terkadang kita berusaha banget sholat tepat waktu, berusaha sholat berjamaah, tapi belum juga diri menjadi yang lebih baik. Memang menjadi soleh itu tidak gampang ya. Tapi tetaplah berkumpul dengan orang-orang soleh, walaupun mungkin kita tidak ada sepercik pun di antara mereka. Setidaknya kelak mereka juga bersaksi di hadapan Allah
Ya Allah, itu Ustazah Litia dulu kami pernah satu halaqah Quran bersamanya ya Allah. Dulu Ustazah Isna ini kami pernah dulu diajarkan beliau ya Allah, ketika kami mungkin tidak ada di hadapan kalian ya. Ketika kelak semua dihisap. Orang tua tidak akan mencari anak, sebaliknya anak tidak akan mempedulikan orang tua, semua mempertanggungjawabkan amal ibadah masing-masing. Ya, saat itu tidak ada pertolongan yang kita harapkan kecuali amal ibadah kita dan kecuali kelak juga teman-teman yang solih dari syafaat Quran kita. Di itu pentingnya kita berbaur ya, pentingnya kita menjaga lingkungan yang baik, jangan sampai perkumpulan ini hanya di dunia saja. Ya, harapan kita kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Semua kita lelah di sini pasti. Ustazah lelah mengajar, ya. Santri lelah belajar, dan kelak juga kalian tidak lama lagi akan mengajar. Semua kita lelah, ya. Orang tua kita lelah mencari nafkah. Semua kita lelah. Dunia ini memang tempat lelah. Dunia ini memang tempat capek. Istirahat itu nanti kelak di hadapan Allah, kelak di surga firdausnya Allah bersama Rasulullah SAW. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Tentunya ini teruntuk ustazah terlebih khususnya ya. Berbicara itu bukanlah merasa diri yang paling baik, bahkan menasehati diri sendiri pastinya. Jadi tetap semangat ya kita di sini. Coba kita bayangkan ya, kalau Rasulullah hadir di tengah-tengah kita sekarang ya, kalau Rasulullah ada di tengah-tengah kita hari ini, apa yang kalian hendak bilang ke Rasulullah? Atau ya, Rasulullah maukah menghadapkan mukanya ke hadapan kita? Atau kita malu menghadap Rasulullah dengan dosa-dosa kita? Kita hanya melihat jauh Rasulullah, tidak berani untuk nyamperin karena malu dengan yang kita perbuat selama di muka bumi Allah. Tidak mau untuk meneruskan perjuangan beliau. Mungkin bisa jadi, tapi ketika kita bertemu dengan Rasulullah, kelak di surga firdausnya, Rasulullah tanya kepada kita, gimana perjuanganmu di muka bumi dulu? Kebayang nggak? Coba kalian bayangkan, sekarang kita di surganya Allah, di situ ada Rasulullah yang mempertanyakan kepada kita, gimana perjuangan kamu dulu di muka bumi, kata Rasulullah. Rasulullah kenalkan kita ke Sayyidina Umar, sahabat beliau. Rasulullah kenalkan kita ke Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau. Rasulullah kenalkan kita kepada sahabat-sahabatnya. Kebayang nggak hari ini? Bayangkan ya, kita sekarang berada di surganya Allah. Rasulullah tanya perjuangan kita di muka bumi Allah ini. Adakah kita melanjutkan perjuangan Rasulullah atau tidak? Nah, jadi itu yang harus kita perjuangkan ya, yang harus kita lanjutkan dakwah Quran ini. Apalagi negeri kita sekarang sudah tidak aman ya, negeri kita sekarang sudah diambang pintu rasanya, kemaksiatan merajalela, kebohongan di mana-mana, kezoliman di mana-mana. Kalau tidak kalian para ahlul Quran yang akan menyelamatkan negeri ini, siapa lagi? Jadi sungguh-sungguhlah dalam belajar ya. Begitu juga dengan kami, sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah dan juga tidak lupa dengan upgrade diri, tentunya belajar ya. Nah, kalian di sini sekarang masih dalam proses belajar, jangan sia-siakan keridhaan orang tua kalian. Ya kaulah ya, jangan sia-siakan keridhaan orang tua kalian. Tidak semua orang yang Allah kasih orang tuanya ridho untuk pergi mondok, apalagi kalian di sini orang di luar kota semuanya, orang jauh semuanya. Tapi orang tua kalian ridho kalian di sini. Orang tua kalian izinkan kalian untuk belajar, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran di sini. Tidak semua orang loh yang Allah kasih kesempatan ini. Jadi jangan mengecewakan orang tua tentunya ya. Jangan sia-siakan keridhaan mereka. Mereka udah mengizinkan kalian untuk terbang jauh keluar kota, untuk belajar menuntut ilmu. Orang tua mana yang ingin berpisah dengan anaknya? Tidak ada. Orang tua mana yang ingin jauh dari anaknya? Tidak ada. Tapi orang tua kita, diizinkannya kita datang untuk belajar menuntut ilmu di tempat ini, ya, untuk menghafal Al-Quran di tempat ini. Jadi jangan siakan.
keridhaan orang tua. Dan tentunya ya dengan membalas jasa-jasa beliau memang kita sekarang mungkin tidak bisa membantu dalam segi ekonomi, tidak bisa membantu dalam segi fisik, tapi kita punya doa yang kuat untuk orang tua ya. Kita tidak tahu seberapa keringatnya ayah kita yang mencari nafkah untuk kita ya. Kita tidak tahu, entah mereka di luar sana dilecehkan orang ya, entah dimarahin bosnya, entah nyari utang nggak dapat untuk hanya ngirim buat kita di sini gitu. Sampai nggak pemikiran kita ke situ. Dan pasti seorang ayah itu tidak pernah kena lelah, yang tidak pernah kering keringatnya. Kita tidak tahu permasalahan beliau di luar sana, tapi pasti ketika masuk ke dalam rumah itu bertemu anak istri, pasti yang dilihatkan itu kebahagiaan semata. Begitu seorang ayah mempertahankan istri dan anak-anaknya. Kita di sini ya. Nah, jadi jangan sampai keringat-keringat beliau kita balas dengan tangisan untuk mereka, tangisan yang tidak bahagia. Tapi harapannya tangisan yang haru, tangisan yang bahagia dengan kesuksesan kalian nanti. Nah, jadi sungguh-sungguh dalam belajar ya. Belum lagi ibu yang mengandung kita 9 bulan itu memang tidak gampang. Kata orang belum akan terasa ya perjuangan seorang ibu itu sebelum menjadi ibu. Dan itu memang pasti. Mungkin selama ini banyak dosa kita sama orang tua kita. Melawan lah, ngoceh lah ya. Tidak mau untuk mengikuti perintah mereka, berbohong lah. Banyak kesalahan kita tentunya. Ketika diberi jadwal nelpon, telepon mereka, tanyakan kabarnya, minta maaf sama mereka dan minta doa mereka. Selagi orang tua kita ada ya. Salah satu imam para ulama mengatakan orang yang paling beruntung itu adalah yang pertama orang yang mampu membahagiakan orang tuanya ketika masih ada, dan orang yang ridho menerima ketetapan Allah. Sekarang orang tua kalian masih ada ya. Tugas kalian tentunya untuk membahagiakan mereka dengan kesungguhan belajar, dengan pencapaian target, dengan pencapaian ya semuanya lah. Sebelum ya hal buruk itu terdengar, dan semua orang tidak ingin mendengar hal itu ya. Mungkin di antara kita juga sudah ada yang sudah tidak ada orang tuanya ya. Kalau sudah tidak ada itu rindu ya, rindu yang paling sakit itu ya. Rindu yang rasanya tidak ada obatnya itu rindu kepada orang yang sudah pergi. Rindu kepada orang yang tidak ada lagi di hadapan kita. Kalau sekarang rindu kita dengan orang tua kita yang masih ada, masih bisa video call. Masih kita lihat senyumannya, masih kita lihat mungkin mukanya, masih kita dengar nasihat-nasihatnya yang mulia. Tapi rindu yang paling sakit itu rindu kepada mereka yang sudah tidak ada di hadapan kita. Dan mungkin beberapa kita sudah merasakan hal itu. Jadi sekarang selagi orang tua ada, manfaatkan kesempatan itu. Surga kita ada pada mereka. Sebelum hal buruk itu terjadi, semua orang tidak ingin hal itu. Tapi hal itu akan terjadi pastinya. Tidak terbayangkan pastinya bagi kita. Ketika kita belajar, datang ustazah mengabarkan hal buruk itu. Sudah siap nggak kalian menghadapi hal itu? Ketika kita sungguh-sungguh belajar di sini, datang ustazah ngabarin ke kita. Hal buruk itu akan terjadi. Siap nggak diri kita menerima itu? Ketika orang tua kita Allah panggil. Ketika orang tua kita sudah tidak bisa lagi untuk kita bercengkrama dengan mereka. Ketika lagi mungkin telepon itu tidak diangkat lagi sama mereka. Terbayang nggak hal itu akan terjadi pada diri kita? Jadi
pikirkan sampai ke situ ya. Ketika ada kesempatan sekarang, gunakan kesempatan yang ada ini. Karena kalau sudah kita melihat orang tua di hadapan kita yang sudah terbaring terbujur kaku, ya, tidak terbayangkan. Ayah di depan kita, ibu di depan kita yang sudah terbaring terbujur kaku, yang tadinya mungkin bisa kita menyapa beliau, bisa kita berpelukan dengan beliau, tapi saat itu semuanya hilang. Ya, saat itu semuanya akan tiada ketika mereka terbaring terbujur kaku di hadapan kita. Ya. Yang mereka minta itu tidak banyak, tidak harta yang mereka tuntut. Mereka tidak minta ganti apa yang telah kita pakai dari mereka beri. Tapi yang mereka minta hanya, nak, dulu nak, ibu ayahmu yang mengantarkan kamu ke sekolah. Ibu ayahmu yang memandikanmu nak. Kamu lari-larian dulu ketika masa kecilmu tidak mau dimandikan. Tapi ibu dan ayah ingin engkau selalu terlihat wangi. Selalu terlihat bagus di hadapan orang-orang. Sekarang hari terakhir ayah dan ibu di muka bumi Allah ini, mandikan jasad ibu nak. Nah, sudahkah kita belajar tentang hal itu? Sudahkah kita sampai pemikiran ke situ? Dulu nak, ibu yang bedakkan kamu nak, ibu yang memasangkan pakaian kepadamu nak. Di hari terakhir ayah dan ibu ingin kamu yang memasangkan kain kafan itu kepada ibu dan ayahmu. Kebayang gak hal itu akan terjadi? Entah itu dalam waktu dekat, entah itu dalam waktu yang masih panjang. Apa yang sudah kita persiapkan dan apa yang telah kita kasih untuk orang tua kita. Dulu nak, ibu yang menghantarkan kamu ke sekolah, ibu yang mengantarkan kamu ke pesantren. Sekarang di hari terakhir ayah dan ibumu di muka bumi Allah ini, ibu ayah ingin engkau yang menghantarkan kami ke tempat peristirahatan terakhir kami. Saat itu, orang yang tadinya ada di hadapan kita hilang seketika. Orang yang tadinya kita masih mendengar nasihat-nasihat yang mulianya sudah hilang, hanya kenangan dan bayangan yang ada. Jadi sebelum hal itu terjadi, untuk kalian yang masih ada orang tuanya, gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin, ya. Terutama dengan kesungguhan kita belajar di sini. Terutama dengan kesungguhan kita dalam mencapai pencapaian yang ingin kita capai. Karena kesuksesan mereka, kesuksesan kalian adalah harapan mereka. Kesuksesan kalian dalam belajar, kesuksesan kalian dalam karir, itu harapan mereka. Harapan orang tua kita. Jadi sempatkan sebelum mereka Allah panggil, sebelum waktunya itu datang, sempatkanlah untuk memberikan kebahagiaan untuk mereka. Ya. Sempatkanlah untuk memberikan kesenangan dalam kehidupan mereka. Kalau mengganti jasa orang tua tidak ada yang bisa mengganti. Dan tidak akan tergantikan. Tapi setidaknya kita bisa nyenengin mereka. Nah, itu yang ditekadkan dalam hati kita. Karena saya yakin semua kita di sini, tujuan kita dalam belajar, tujuan kita dalam thalabul ilmi, tujuan kita dalam mencapai karir, mencapai hal yang kita inginkan, pasti semua kita alasannya itu adalah orang tua. Untuk kebahagiaan orang tua. Kalau orang tua kita susah hari ini, ya, nah, mungkin Pak pergi pagi pulang petang, entah itu mencangkul, entah itu di kebun, itu tidak gampang loh. Kita saja kadang yang hanya di kebun cuman lihat-lihat doang, ya, itu capek, apalagi orang tua kita. Kalau orang tua kita susah hari ini, ya, tekadkan dalam hati dan minta sama Allah, saya akan membahagiakan orang tua kita. Saya akan membantu dalam perekonomian keluarga saya. Tekadkan itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah Maha Kaya dan kita bisa merubah generasi kita, itu kita bisa. Kalau sekarang orang tua kita susah, kakak adik kita susah, gimana kita yang bertekad di situ ingin membantu semuanya? Membantu orang tua sudah pasti, membantu kakak, membantu adik.
minta sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah bisa merubah generasi itu tujuan kita. Karena hidup ini menuntut perubahan. Perubahan menjadi lebih baik ke depannya. Bagaimana generasi ke generasi itu lebih baik. Jadi tekadkan dengan kesungguhan kita dalam belajar pastinya ya. Dan tentunya dalam kita proses belajar kita menemukan banyak orang, menemukan banyak karakter, menemukan banyak teman. Dan untuk menyikapi itu tidaklah gampang ya. Saling memahami, saling mengerti satu sama lain itu pasti butuh proses ya. Kadang kita tersinggung mungkin dengan teman ini, kadang kita tidak enakan, tapi ingat selalu pesan ummah ya. Sejengkel apapun kita dengan teman kita di sini, ingat mereka juga ahlul Quran, mereka juga penghafal Al-Quran. Bisa jadi kelak yang menolong kita di hadapan Allah mereka. Nah, jadi hilangkan kesal itu. Tumbuhkan dalam hati kita itu rasa meminta maaf dan mau memberi maaf. Insya Allah akan lega apapun permasalahannya. Nah, jadi jangan egoisnya yang dikedepanin, jangan emosinya yang dikedepanin ya. Tapi berusahalah dengan Al-Quran yang kita baca. Tentunya Al-Quran itu obat zohiriyah dan batiniyah kita. Kalau memang Al-Quran itu sampai ke hati-hati yang membacanya, pasti tidak akan ada iri dengki di hati kita. Kalau Al-Quran itu sampai kepada hati-hati pembacanya, pasti tidak akan ada dendam dalam hidup ini. Pasti akan mudah memaafkan dan memberi maaf. Karena memang Al-Quran itu melembutkan hati, melapangkan jiwa. Nah, jadi ya kita di sini pasti semua punya kesalahan. Baik kalian terhadap ustazah ataupun sebaliknya, bahkan lebih banyak ustazah terhadap kalian ya. Nah, dalam jangka dekat ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya lapangkanlah hati untuk saling memberi maaf dan meminta maaf. Ramadan adalah bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, di mana semua pahala dilipat gandakan, semua amal ibadah dilipat gandakan, dan kita tidak ingin ya celah-celah di hati ini yang tidak akan nanti Allah terima ibadah kita. Capek-capek pun kita nanti ibadah kepada Allah, tapi di hati masih ada rasa sakit, di hati masih ada rasa benci, belum tentu Allah terima. Jadi kita menyambut bulan Ramadan ini nanti ya, semoga hati itu lapang dengan semuanya. Tidak ada sakit hati, tidak ada kesal. Kita menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Bahkan Rasulullah katakan orang yang senang, bahagia menyambut bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu baru saja bahagia ya. Baru saja kita senang menyambut bulan Ramadan. Apalagi kita memanfaatkan bulan Ramadan 1 bulan penuh itu dengan amal kebaikan. Rasulullah kata, kalaulah umatku tahu hakikat dari bulan Ramadan, mereka tidak akan pernah mau meninggalkan 1 malam pun dalam bulan Ramadan. Saking berharganya ya bulan itu, karena belum tentu Ramadan tahun depannya kita bertemu. Belum tentu. Selalu ustazah katakan kepada kalian, jangan selalu optimis dengan umur yang masih muda. Bisa saja Allah panggil kita hari ini, 2 hari setelah ini, sepekan setelah ini, atau setahun setelah ini. Nah, jadi yang kita persiapkan itu tentunya amal ibadah ketika menghadap Allah kelak ya. Nah, jangan sampai kita hidup di muka bumi Allah ini dengan kerugian. Udahlah di dunia rugi, di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya, sayang sekali kita diciptakan sebagai manusia. Tapi di dunia kita berlelah-lelah dalam kebaikan, membantu banyak manusiawi ya. Allah terima amal ibadah kita, akhirat kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Jadi bukalah pintu hati selapang-lapangnya untuk menerima maaf dan memberi maaf ya. Bil khusus ustazah sendiri dan ustazah-ustazah yang lainnya, minta maaf ya ke kalian semua. Pasti ya kami sebagai pengajar kadang memang memberi contoh itu gampang, tapi dicontoh itu yang sangat berat. Nah, begitupun juga kalian nanti akan merasakan hal itu ya. Memberi contoh itu gampang,
tapi dicontoh itu yang sangat berat. Jadi di sini kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan ridha Allah tentunya. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran kata Allah. Nah, jadi pastilah kami ustazah-ustazah ini tidak luput dari salah dan dosa ya. Bil khusus kepada kalian yang kita setiap harinya bergaul, yang kita setiap harinya bertemu, baik itu ucapan ataupun tindakan, ustazah mewakili ustazah-ustazah yang lainnya, kami banyak-banyak minta maaf. Jangan sampai hati-hati yang kesal, hati-hati yang benci ya, itu yang memutuskan silaturahmi dan persaudaraan kita. Tentunya kita tidak ingin hal itu ya. Sebaliknya dari kesalahan-kesalahan kalian pun kami insya Allah sudah terlebih dahulu memaafkan ya. Tidak ada rasa benci ketika ustazah menegur, sadarilah itu adalah tanda cinta, tanda sayang. Kalau kami menegur dengan kebencian, itu capek, itu percuma. Tapi tanda sayang, tanda cinta itu orang yang mengingatkan kita dalam kebaikan, orang yang mengingatkan kita ketika kita berbuat salah. Jadi semua ustazah-ustazah yang berbicara ke kalian ya, tentunya itu tidak ada sedikit pun unsur sakit hati, unsur dendam ya tidak, tapi karena kasih sayang ya, tidak ingin kalian itu dalam kesalahan pastinya. Nah, jadi kami atas nama para ustazah dan pengurus ya minta maaf kepada kalian semuanya. Ya, semoga kalian mau ya menerima maaf dari kami apapun kesalahan kami. Ya, yang tadi ya garis bawahi hal itu dan pasti kalian juga merasakan hal itu. Memberi contoh itu gampang, tapi menjadi contoh itu sangat berat. Jadi kita sama-sama di jalan Allah, sama-sama di jalan dakwah Quran ini, doa kita yang pastinya jangan sampai Allah cabut hidayah Quran ini dari hati kita. Sekarang Allah sudah kasih, Allah sudah berikan hidayah Quran itu untuk kita, jangan sampai Allah cabut ya. Sampai kelak Allah panggil kita waktunya pulang. Di dunia kita membersamai Al-Quran, kelak di akhirat Al-Quran akan menolong kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup kita musafaha dulu setelah ini ya. Salam-salaman dengan ustazah-ustazah semuanya dan juga dengan kalian sesama kalian ya. Nah, untuk melampangkan hati kita ya, mau memberi maaf dan mau meminta maaf tentunya ya. Nah, mungkin bisa kita mulai langsung ya dalam lingkaran ini, dari Elah nanti ke sini atau ustazah-ustazah di sini, ustazah Husna ke sini nanti ya. Kita musafaha dulu sesama santri juga sesama ustazahnya. Dan setelah ini kita lanjutkan agenda kita. Apa lagi habis ini? Senam kan? Itu Bina yang bawa dan Kolbi ya. Nah, habis itu nanti kita sarapan, habis itu bau nanti game yang dipandu dengan Ustazah Jannah, juga Ustazah Sherly, Ustazah Asri insyaallah ya. Sekarang kita musafaha dulu bareng-bareng. Mungkin dari Ustazah demikian, semoga ada manfaatnya, semoga rihlah kita ini terhitung ibadah ya, tadabbur alam. Jangan lupa ke tempat ini bukan hanya sekadar bersenang-senang. Kalau hanya ingin bersenang-senang saja, apa bedanya kita dengan pendatang-pendatang yang lain? Tapi tujuan kita ke sini untuk ibadah, tadabbur alam, lihat laut yang terbentang luas. Siapa yang punya kuasa ya? Lihat ombak yang begitu indah, siapa yang punya kuasa? Nah, ketika kita memikirkan kekuasaan Allah itu bahkan lebih baik dari sholat 100 atau 1000 tuh rakaat sholat sunnah ya. Nah, begitu besarnya fadilah ketika kita tadabbur ya dengan kekuasaan Allah. Jadi jangan lupa ya. Mungkin dari ustazah demikian, langsung saja berdiri kita musafaha, habis itu baru nanti ganti-ganti kerudung dengan pakaian yang sudah ready untuk bermain ya. Nah, sekarang kita juga waktu bermain nanti sebelum pulang. Sebelum itu nanti dikasih HP dulu sebentar untuk foto-foto dan kabarin orang tua. Ingat ya, Sabtu Ahad kita efektif. Insya Allah tetap efektif ya. Dan sekarang kan hari libur kita Senin Selasa ini. Nanti kita pulang paling siang udah nyampe di rumah.
langsung sholat zuhur, langsung makan siang ya, teteh udah masak di rumah, habis itu langsung istirahat ya, langsung rebahan dulu deh menjelang asar, karena tidur di sore hari apalagi di maghrib itu kan sangat tidak bagus sekali ya. Jadi manfaatkan dulu nanti rebahan tidur siang itu, habis makan langsung tidur kalau bisa. Biar tidak ini sekali badannya, di iniin dulu, direhatkan dulu. Nanti baru asar seperti biasa di rumah, sholat berjamaah, habis itu al-ma'surat, habis itu kegiatan pribadi, dan malamnya kita masih terhitung libur. Yang ingin setoran, kalau ustazahnya siap, kalau ustazahnya tidak juga kelelahan sekali, kalian lihat mungkin mereka siap untuk menerima setoran, silahkan setoran. Tapi kalau enggak apa-apa, habis isya itu langsung istirahat ya. Al-muluk boleh nanti disegerakan. Habis itu istirahat ya, biar besok kita fresh lagi ya. Karena badan kita ini bukan robot, dia butuh istirahat ya. Jadi jangan terlalu dipaksa. Jadi hari ini kita masih terhitung libur sampai malam nanti ya. Gunain waktu istirahat itu semaksimal mungkin, besok kita gas lagi ya, untuk semua pembelajaran dan programnya di Maskanul Huffaz. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung saja musafaha dengan ustazah-ustazahnya juga.